Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir pada link Google Form yang telah saya bagikan di grup WhatsApp. Sebelumnya, saya mau sedikit berbagi dan bertanya kepada kalian. Dunia sekarang sedang berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19. Nah, COVID-19 ini disebabkan oleh salah satu jenis virus, yakni SARS-CoV-2. Kalian tahu nggak sih apa itu virus? Untuk mendapatkan jawabannya, nanti silakan kalian perhatikan baik-baik materi yang akan saya sampaikan. Jangan lupa disiapkan alat tulisnya untuk meresum materi yang akan saya sampaikan kali ini. Sebelum masuk ke materi, akan saya sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Siswa dapat menjelaskan sejarah penemuan virus, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri virus, siswa dapat menjelaskan tahapan replikasi virus, siswa dapat membandingkan siklus litik dengan siklus lisogenik, siswa dapat mengkategorikan peranan virus dalam kehidupan. Manfaatnya sendiri adalah supaya kita lebih tahu karakteristik virus itu seperti apa, kemudian peranannya dalam kehidupan itu apa saja, dan bagaimana cara kita mencegah diri kita dari segala penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Pada intinya adalah manfaat pembelajaran hari ini yaitu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kita. Kemudian langsung saja kita masuk ke materi. Nah, keempat ilmuwan ini berjasa dalam sejarah penemuan virus. Yang pertama adalah Adolf Meyer. Nah, Adolf Meyer ini merupakan ilmuwan Jerman yang pertama kali menemukan virus ketika sedang meneliti penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Kemudian Dmitri Ivanovsky. Nah, Dmitri Ivanovsky ini merupakan ilmuwan Rusia yang melakukan percobaan menyaring getah tanaman tembakau berpenyakit dengan saringan yang didesain khusus untuk menyaring bakteri. Selanjutnya adalah Martinus Beijering. Ia merupakan ahli botani Belanda yang melakukan eksperimen dan membuktikan bahwa agen penginfeksi yang terdapat di dalam getah tanaman tembakau dapat berkembang biak. Kemudian ilmuwan yang keempat adalah Wendell Stanley. Nah, Wendell Stanley ini merupakan ilmuwan Amerika yang berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau yang kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus. Pembahasan selanjutnya adalah ciri-ciri virus. Sifat-sifat virus. Virus memiliki sifat seperti makhluk hidup dan juga seperti benda mati atau disebut juga dengan materi. Virus memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil antara 20 nanometer sampai dengan 300 nanometer. Bentuk tubuh virus ini sangat bervariasi, misalkan bulat seperti huruf T, polihedral, bentuk batang, bentuk filamen, bentuk batang dengan ujung oval seperti peluru. Secara umum, struktur virus diwakili oleh bakteriofag yang berbentuk seperti huruf T, terdiri atas 3 bagian, yang pertama kepala, leher, dan ekor. Selanjutnya adalah cara hidup virus. Virus hanya dapat hidup di dalam sel hidup yang cocok atau disebut dengan parasit intraseluler obligat. Pembahasan selanjutnya adalah reproduksi virus. Nah, virus dapat berkembang biak dengan cara replikasi atau perbanyakan diri di dalam sel inang. Nah, reproduksi virus itu terdiri atas 2 macam, siklus litik dan siklus lisogenik.
Yang pertama, siklus litik. Nah, siklus litik terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah jika dibandingkan dengan daya infeksi virus. Pada siklus litik ini, sel inang akan pecah dan mati, serta akan terbentuk virion baru. Seluruh tahapan dalam siklus litik berlangsung dengan cepat, meliputi yang pertama tahap adsorpsi, yang kedua tahap penetrasi, ketiga tahap sintesis dan replikasi, yang keempat tahap pematangan atau perakitan, dan yang kelima adalah tahap lisis. Ini merupakan contoh siklus litik pada reproduksi FAG-T4. Selanjutnya, siklus lisogenik. Siklus lisogenik ini terjadi jika pertahanan sel inang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus. Pada siklus lisogenik ini, sel inang tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal. Pada siklus lisogenik, replikasi genom virus tidak menghancurkan sel inangnya. DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk profag. Jika sel inang yang mengandung profag ini membelah diri untuk bereproduksi, maka profag akan diwariskan kepada sel anak-anaknya. Profag di dalam sel anakan dapat aktif dan keluar dari kromosom sel inang untuk masuk ke dalam tahapan siklus litik. Nah, tahapan dalam siklus lisogenik ini yang pertama adalah tahap adsorpsi dan infeksi, yang kedua tahap penetrasi, ketiga tahap penggabungan, 4 tahap pembelahan, dan yang kelima tahap sintesis. Nah, ini merupakan contoh gambar perbandingan antara siklus litik dengan siklus lisogenik. Pembahasan terakhir adalah peranan virus dalam kehidupan. Peran positif virus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Kemudian, virus berperan negatif apabila ia menyebabkan penyakit atau menginfeksi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Setelah ini silahkan kalian membuka Google Classroom untuk mengerjakan LKPD yang sudah saya bagikan. LKPD dikerjakan per kelompok. Pembagian kelompoknya juga sudah saya share. Dilanjutkan dengan diskusi presentasi ataupun tanya jawab per kelompok. Kemudian kuis. Untuk alokasi waktu pengerjaan LKPD selama 15 menit, diskusi presentasi dan tanya jawab selama 30 menit, kuis selama 15 menit. Karena semua agenda telah kalian selesaikan, sekarang siapa yang dapat menyimpulkan materi pada hari ini? Nah, kurang lebih kesimpulannya adalah virus itu dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup maupun benda mati atau materi dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Di samping memiliki peran yang positif, virus juga memiliki peran yang negatif untuk manusia, tumbuhan, maupun hewan. Lalu, untuk pertemuan minggu depan, silahkan masing-masing kelompok mencari informasi sedetail mungkin tentang AIDS dan data kasus AIDS yang ada di Indonesia. Lalu, silahkan dibuat video sesederhana mungkin untuk dipresentasikan pada pertemuan minggu depan. Jika masih ada pertanyaan, nanti silahkan ditanyakan pada grup WhatsApp yang telah kita buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.